Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita lanjutkan materi berikutnya untuk mata kuliah kita, yaitu Sistem Teknologi Informasi. Kali ini kita akan membahas materi yang keenam, yaitu telekomunikasi dan jaringan. Nah, mengapa muncul telekomunikasi dan jaringan itu? Karena di dalam sistem teknologi saat ini, komputer itu tidak lagi bekerja secara mandiri, sendiri atau standalone, tetapi sudah berjejaring. Artinya, hubungan antar komputer tidak lagi pada satu meja atau satu perusahaan, tapi sudah mengglobal. Nah, maka perkembangan teknologi jaringan dan teknologi telekomunikasi itu akan mempengaruhi kecepatan kita di dalam berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Nah, mari kita mulai dari pemahaman tentang apa itu yang dimaksud dengan jaringan. Nah, jaringan ini merupakan satu rantai kelompok atau sistem yang saling tersambung atau interconnected atau saling terhubung atau interrelated. Nah, hubungan antar komputer itu akan dapat dihitung kemungkinannya berapa yang akan terhubung. Misalnya kalau komputernya dua komputer, maka kemungkinan sambungannya ya satu saja gitu, satu titik node 1 ke node 2 gitu. Nah, sehingga jumlah kemungkinan hubungan dalam satu jaringan itu bisa dihitung dengan mengalihkan n dalam tanda kurung n dikalikan dengan n-1 atau n kuadrat dikurangi dengan n. N itu apa? N itu adalah jumlah node atau nodes atau titik sambungan. Misalnya, kita punya 10 komputer pada jaringan atau ada 10 komputer pada jaringan. Maka kemungkinan sambungan itu bisa kita hitung dari N dari 10 dikalikan dengan 10 min 1 atau 9. Nah, berarti 10 komputer tadi kalau kita hubungkan dalam konteks jaringan, kemungkinan akan ada 90 sambungan. Ya, di mana 10 komputer adalah 10 node ya, 10 nodes tadi. Maka dalam konteks jaringan, maka kemungkinan akan ada hubungan sambungan sebanyak 90 kemungkinan. Misalnya komputer 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, 1 ke 10. Kemudian 2 ke 1, 2 ke 3, 2 ke 9, 2 ke 10, dan seterusnya. Maka kalau kita hitung, jumlah kemungkinan sambungan itu sama dengan 90. Itulah konsep jaringan. Kemudian yang kedua, tentang telekomunikasi. Apa yang dimaksud dengan telekomunikasi? Di dalam konteks ini, telekomunikasi merupakan satu pertukaran informasi dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk suara, data, teks, kemudian juga gambar, audio, maupun video melalui jaringan yang berbasis komputer. Nah, maka dengan kemungkinan pertukaran informasi yang menyeluruh seluruh dunia, ya, maka kejadian pada satu tempat di belahan bumi sana gitu, maka akan dapat secara cepat dikirim ke seluruh dunia. Siapapun ya, kejadian di satu negara, maka dalam hitungan detik itu peristiwa sudah sampai ke seluruh dunia. Kenapa? Karena adanya jaringan telekomunikasi. Nah, ini di dalam konteks bisnis atau yang lain, ini menjadi penting ketika
informasi itu sangat perlu ya, sangat perlu untuk mengambil suatu keputusan apapun begitu. Baik. Nah, tentunya kalau kita menggunakan jaringan telekomunikasi pasti mau punya nilai bisnisnya gitu. Ya. Dibandingkan kalau kita menggunakan konsep yang lain yang bukan telekomunikasi, maksudnya dengan standalone gitu. Apa itu? Yang pertama, pasti akan ada nilai bisnis yang berupa pengurangan biaya. Jadi biaya akan berkurang gitu. Dengan teknologi semuanya cepat menggunakan alat. Jadi urusan antara satu dengan yang lainnya itu tidak dibatasi oleh geografis, kemudian waktu, ya. Sehingga otomatis ongkos yang dikeluarkan itu pasti akan berkurang. Yang kedua adalah mempersingkat waktu dan pemrosesan bisnis. Andaikan perusahaan itu butuh barang atau bahan baku untuk diproses. Pada sistem yang berbasis non-jaringan telekomunikasi, maka pembelian bahan baku dilakukan secara manual biasa. Misalnya, telepon dulu saya butuh barang ini, kemudian dia akan telepon balik ya tentang apakah barangnya tersedia atau tidak tersedia gitu. Bahkan pada konsep sebelum era teknologi sebelumnya, pesanan barang itu dilakukan melalui surat menyurat biasa. Kita bayangkan kalau surat kirim hari ini sampai sana sudah 3 hari kemudian baru dapat diterima, kemudian ada jawaban bahwa oh ternyata barang yang diperlukan tidak ada, misalnya begitu. Maka waktu prosesnya akan menjadi lebih lama, dan kalau lebih lama berarti otomatis tidak efisien. Jadi banyak waktu yang hilang begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendukung perdagangan secara elektronik. Saat ini walaupun e-commerce itu memberikan dampak yang kurang baik bagi penjualan offline gitu ya, tetapi dengan teknologi ini ternyata dapat mendukung pelaksanaan e-commerce. Jadi ketika kita jual beli barang ya melalui e-commerce gitu, maka tidak usah kemana-mana, cukup di depan komputer, cukup di depan HP, atau di depan Android, maka kita sudah dapat membeli apa yang kita inginkan, atau kita dapat menjual apa yang kita punya. Kenapa? Karena ada jaringan telekomunikasi. Kemudian yang lain, dengan telekomunikasi, memperbaiki kelompok kerjasama, atau kerjasama kelompok kerja. Contoh yang paling hangat saat ini dengan adanya virus corona, maka semua perusahaan, kemudian pemerintahan mensyaratkan pegawainya itu kerja dari rumah, stay at home, ya, atau work from home. Berarti tidak kemana-mana, gitu kan? Tapi apakah tidak bekerja di rumah? Ternyata tidak. Kenapa? Karena dengan menggunakan teknologi-teknologi yang sekarang diciptakan ya dan dengan berbasis jaringan telekomunikasi, maka di rumah pun bisa bekerja. Misalnya meeting dengan menggunakan alat-alat tertentu, misalnya pakai Zoom gitu kan, atau Google Meet ya, atau yang lain ya. Saya kira sangat banyak sekarang ini yang bisa dipakai untuk kepentingan itu. Kemudian berikutnya adalah mengembangkan proses operasional online. Artinya, perusahaan yang tadinya itu hanya menjual secara offline, maka dia bisa menciptakan satu proses baru yang dilakukan dengan operasional secara online, baik penjualan maupun pembelian barang. Nah, dengan demikian, selain dia menjual menggunakan sistem offline, tapi dia juga bisa menjual atau membeli melalui operasional online. Tentunya itu hanya bisa terjadi ketika sudah ada jaringan telekomunikasi.
Lalu berikutnya, nilai bisnis yang lain adalah berbagi sumber daya. Jadi, sumber daya di satu perusahaan, satu tempat, nanti bisa di-share, bisa digunakan, ya, bisa saling menggunakan, gitu, saling berbagi dengan pihak lain atau orang lain atau perusahaan lain yang dalam kelompok kerja yang bersangkutan. Sehingga tidak dibatasi oleh jarak. Ya, kenapa? Karena sudah ada jaringan telekomunikasi. Kemudian, yang lain dengan telekomunikasi bisa mengunci pelanggan dan pemasok. Maksudnya apa itu? Mengunci pelanggan dan pemasok. Maksudnya mengunci pelanggan itu artinya perusahaan itu berusaha untuk menghalangi atau paling tidak memelihara pelanggan agar tidak pergi ke tempat lain atau tidak mencari supplier lain selain kita. Atau pemasok, gitu ya, pemasok itu kita ikat dengan teknologi informasi, dengan jaringan telekomunikasi agar ketika kita memerlukan bahan atau barang yang kita butuhkan tidak dipermainkan oleh para pemasok kita. Maka dengan menghubungkan perusahaan kita dengan perusahaan pemasok atau perusahaan pelanggan, maka secara otomatis kita sudah mengunci mereka. Ya, dalam hal penjual barang, kita sudah pasti mendapat pelanggan. Kemudian dalam hal pemasok, kita sudah pasti dapat masuk atau paling tidak ada jaminan bahwa ketika kita membutuhkan barang atau bahan yang akan kita olah itu sudah tersedia dan dapat dikirim dengan sangat mudah. Bagaimana caranya? Caranya adalah perusahaan kita itu dihubungkan dengan sistemnya perusahaan pemasok, sistemnya perusahaan pelanggan. Sehingga ketika kita butuh tinggal buka aplikasi, namanya aplikasi intranet perusahaan, kemudian kita isi aplikasi purchase order kalau kita mau beli ya, atau kita isi aplikasi pesanan pembelian, lalu begitu kita tulis, kita send dalam waktu yang sangat pendek sudah ada respon dari pemasok kita ya bahwa kita membutuhkan barang itu. Pemasok akan menginformasikan apakah barang yang dibutuhkan itu tersedia atau tidak tersedia. Jika tidak tersedia atau ada beberapa bahan atau barang yang tidak ada, mereka akan memberikan konfirmasi terlebih dahulu sebelum dilakukan deal untuk segera dikirim. Kemudian, yang terakhir adalah bisa mengembangkan jasa dan produk baru. Artinya, ketika perusahaan kita itu perusahaan yang menggunakan teknologi yang sudah standar global, kemudian sudah menggunakan jaringan telekomunikasi, tentu kita punya keunggulan. Ya. Maka, kalau kita sudah punya keunggulan, bisa jadi perusahaan lain yang tidak mempunyai teknologi yang setara dengan kita, maka dia akan bekerja sama dengan kita untuk melakukan penjualan maupun pembelian. Jadi bisa jadi mereka akan titip barang istilahnya. Jadi titip barang untuk dijualkan oleh perusahaan kita karena kita punya fasilitas teknologi yang mencukupi, dengan jaringan yang mencukupi begitu. Nah, sehingga timbullah jasa dan produk baru. Kita punya jasa baru apa? Jasa sebagai agen penjualan barang-barang milik perusahaan lain. Nah, ini bisa terjadi ketika kita sudah menggunakan jaringan telekomunikasi. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang jaringan telekomunikasi, saat ini tidak lepas pasti kita bicara tentang revolusi internet. Ya, internet, apa itu internet ya? Nah, secara sederhana, internet itu telah menjadi jalan tol informasi global. Artinya apa? Jalan tol itu diibaratkan jalan yang tanpa hambatan. Nah, dengan menggunakan internet, maka jalur informasi global
itu sudah tidak ada barrier, nggak ada batasan lagi. Ya, artinya semua informasi kapanpun akan dapat dikirim atau kita dapat menerima informasi dari manapun. Ya, dengan waktu yang begitu cepat. Oke. Nah, kemudian internet semakin meluas seiring dengan semakin banyaknya bisnis, organisasi, komputer, dan jaringan yang bergabung dengan web global ini. Jadi saat ini semua orang saya kira sudah menggunakan ini. Ya. Mari kita lihat berapa pengguna internet. Pada tahun 2004 yang lalu, kira-kira 16 tahun yang lalu, internet itu sudah digunakan oleh lebih dari 200 negara dengan pengguna lebih dari 710 juta user internet. Itu tahun 2004. 2004 itu belum ada HP ataupun Android ya yang sudah difungsikan sebagai jaringan internet ya atau masuk ke dalam jaringan internet. Sehingga ini hanya perusahaan-perusahaan tertentu atau perusahaan-perusahaan yang atau pribadi-pribadi yang betul-betul sudah menggunakan jaringan internet secara individu gitu. Nah, tapi coba kita lihat tahun 2020 kita lihat. Berdasarkan digital tahun 2020, terungkap bahwa pengguna internet di seluruh dunia itu sudah mencapai 4,5 miliar pengguna. Atau angka ini sudah mencapai lebih dari 60% penduduk dunia. Atau lebih dari separuh populasi bumi. Bisa dibayangkan ini. Jadi 4,5 miliar pengguna internet di seluruh dunia tahun 2020. Nah, kita tidak kaget. Misalnya di Indonesia penduduknya berapa? Dan bahkan setiap orang itu tidak selalu hanya punya satu internet. Dia bisa lebih dari satu. Bahkan para petani, bahkan orang yang cari rumput saja sekarang sudah pakai internet. Ya. Jadi sudah menggunakan teknologi ini untuk saling berbagi. Misalnya, oh di sini banyak rumput yang bisa diambil, ya kirim ke temannya dan seterusnya. Jadi setiap orang ya apapun statusnya saat ini sudah tidak asing lagi dengan apa yang disebut dengan internet. Maka tidak menjadi hal yang luar biasa ketika jumlah seluruh penduduk dunia itu 60% atau bahkan lebih itu sudah merupakan pengguna internet. Itu revolusinya. Baik. Nah, apa aplikasi yang bisa dipakai di dalam internet ya? Pertama pasti kita bisa berselancar. Jadi arahkan dan klik ribuan sumber daya dan situs web yang saling berhubungan untuk mendapat informasi multimedia, hiburan, dan juga e-commerce. Kita bisa mencari apapun ya melalui internet, ya melalui Pak Google misalnya gitu. Anda cari apapun di situ, dia akan temukan di sana. Ya. Kecuali satu ya. Dulu di iklan TV itu ada yang anak-anak, bisa nggak internet cari kambing saya yang hilang? Nah, saya kira itu nggak mungkin ya. Artinya di internet itu pokoknya semua bisa digunakan, dicari di sana itu. Namanya berselancar. Yang kedua, aplikasi untuk email. Gunakan email dan pesan instan untuk saling menukar pesan elektronik dengan rekan, teman, pemakai internet lainnya. Dengan teknologi email, memang ada dampak pada beberapa bisnis. Misalnya kantor pos yang dulunya merupakan bidang jasa yang sangat luar biasa terkait dengan kirim-mengirim surat menyurat, saat ini
atau setelah munculnya teknologi internet menjadi berkurang gitu kan. Kenapa? Karena pesan, surat ya bisa hanya dikirim melalui media elektronik. Jadi tidak menggunakan lagi surat menyurat kecuali surat-surat resmi ya. Ya, artinya berkurangnya sudah luar biasa. Kemudian yang ketiga berdiskusi. Berpartisipasi dalam forum diskusi, newsgroup, minat khusus, atau adakan percakapan teks secara langsung di ruang chat situs web. Macam-macam caranya, diskusi di situ ya. Jadi internet bisa menggunakan konsep ini untuk saling berdiskusi bidang apa saja ya, melalui berbagai macam grup. Kemudian internet juga bisa untuk publikasi. Anda punya tulisan sederhana misalnya, kirimkan pendapat, topik, atau karya kreatif Anda ke situs web atau weblog untuk dibaca orang lain atau dilihat orang lain. Misalnya Anda punya kemampuan untuk membuat satu tulisan apa saja ya, pengalaman pribadi kah, atau tulisan tentang kesehatan, atau apa saja itu. Bahkan ibu-ibu rumah tangga sekarang sudah banyak yang menggunakan internet ini untuk publikasi karya mereka dalam hal masak-memasak. Jadi dengan hanya memasak diberikan satu sentuhan sedikit teknologi, kemudian dibuat lalu di-upload ke sana, maka publikasian Bapak Ibu Saudara itu sudah dapat dibaca atau dilihat orang lain karena dengan menggunakan internet. Nah, kemudian yang lain aplikasi jual dan beli. Ya, aplikasi jual dan beli bisa melalui apa saja ya. Bisa melalui agen kah atau langsung saudara bisa menjual apa saja melalui media elektronik. Kemudian download. Bisa download atau upload ya, transfer file data atau software atau laporan artikel, gambar, musik, video ya, dan jenis-jenis file yang lain ke komputer Anda. Jadi apapun bisa diambil dari media internet apa saja begitu. Jadi walaupun ada juga yang berbayar ya, tapi ada yang tidak berbayar, artinya banyak gratis, juga banyak juga ada juga yang berbayar. Dan itu wajar karena ini hasil karya orang lain. Kemudian komputasi, ya masuk ke dan gunakan ribuan sistem komputer internet di seluruh dunia. Nah, kemudian penggunaan lainnya, misalnya melakukan telepon jarak jauh, menggunakan WhatsApp misalnya. Dengan bantuan itu, maka telepon jarak jauh itu sudah menghilangkan aspek interlokal atau bahkan internasional. Jadi dianggap sebagai satu hal yang biasa karena sudah tidak ada lagi batas tadi. Sehingga mau kita telepon pakai WhatsApp tempatnya dimanapun, ya itu tidak akan diberikan diberikan ongkos yang lebih mahal gitu. Kemudian mengadakan konferensi video menggunakan desktop. Mendengarkan program radio. Ya, radio. Misalnya saudara tinggal di satu daerah orang Jawa, tinggal di daerah Kalimantan atau mungkin di daerah lain yang kebetulan tidak ada bahasa Jawa, padahal saudara sangat senang siaran dalam bahasa Jawa misalnya begitu atau lagu-lagu Jawa. Maka dengan cara model streaming Anda bisa mendengarkan radio di mana yang Anda inginkan gitu kan di situ tanpa harus datang ke Jawa, tetap di sana tapi bisa mendengarkan siaran-siaran radio yang ada di Jawa gitu. Menonton televisi, sekarang tidak harus menggunakan televisi. Dengan HP saja sekarang kita bisa sudah menonton televisi. Kemudian bermain video game dan eksplorasi dunia virtual serta yang lainnya. Nah, maka kalau kita menggunakan internet, otomatis banyak aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk
baik untuk kepentingan pekerjaan, profesional, atau untuk jual beli, mencari sesuatu di situ, atau bahkan untuk melihat hiburan-hiburan yang tersedia dan jumlahnya tidak terbatas di dalam internet. Itulah aplikasi yang bisa dilakukan ketika kita menggunakan internet. Oke. Nah, kemudian bagaimana penggunaan bisnis dari internet? Yang pertama, penggunaan bisnis internet itu telah meluas dari sekedar pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis. Jadi, tadinya memang dengan internet itu kita bisa saling tukar-menukar bisnis, ya. Ketika semua orang sudah menggunakan hal yang sama, maka itu menjadi umum. Maka dengan teknologi internet yang digunakan, mau tidak mau kita harus beralih ke bagaimana aplikasi strategi bisnis agar kita bisa menang di dalam persaingan. Ya. Kembali kita lihat bahwa bisnis itu persaingannya sangat ketat, ya, sangat ketat. Bahkan kita harus menjadi pesaing yang cerdas untuk memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada. Oke, pertama itu. Lalu yang kedua, kerjasama antar mitra bisnis. Artinya bahwa ketika kita bicara tentang kerjasama, kolaborasi, berarti akan melibatkan tidak sekedar hanya personal di salah satu perusahaan, tetapi bisa juga melibatkan perusahaan lain atau orang lain. Ya. Maka dengan bantuan internet, maka kerjasama antar kelompok bisnis atau mitra bisnis itu menjadi berkembang atau bisa jalan paling tidak. Gitu. Yang kedua. Lalu yang ketiga, penyediaan dukungan pelanggan dan pemasok. Tentu kalau kita sebagai penjual, kita sangat berkepentingan terhadap pelanggan kita. Ya, bagaimana pelanggan itu diberi kemudahan untuk pesan terhadap barang-barang yang kita jual. Pesan secara online misalnya, tanpa mereka harus datang kepada perusahaan kita. Atau untuk pemasok, ya, pemasok atau hubungan kita dengan pemasok, bagaimana kita itu dapat berhubungan dengan pemasok tanpa harus datang ke pemasok. Tentunya kedua-duanya diperlukan satu alat teknologi, ya teknologi internet tadi. Jadi diperlukan untuk itu, sehingga ketika kita butuh apa-apa, kita akan menjual sesuatu, itu berhubungannya menggunakan jaringan internet. Kemudian yang lain adalah penggunaan e-commerce sebagai kegiatan bisnis utama. Jadi ada beberapa perusahaan yang e-commerce itu menjadi yang utama, ya, sehingga tidak perlu harus mempunyai toko, ya, tidak harus mempunyai toko yang ada di pinggir jalan, ya, tapi penjualannya bisa menggunakan e-commerce. Gitu. Kemudian perusahaan ini menggunakan teknologi internet ini untuk bidang bisnis, ya, untuk pemasaran kah, untuk penjualan, bahkan untuk aplikasi manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management. Misalnya salah satu banyak aplikasi yang digunakan ini dalam rangka untuk menjamin bahwa pelanggan kita itu akan loyal terhadap kita, tidak akan pindah ke tempat lain. Bahkan kita juga sudah bisa memberikan atau membuat satu rencana ke depan terkait dengan bisnis. Ambil contoh sederhana begini. Saudara, kalau saya bilang odol atau odol atau mungkin
pasta gigi. Kira-kira dalam benak saudara apa itu? Mungkin bagi orang-orang dulu yang mengatakan pasti apa? Pepsodent, gitu ya. Pepsodent. Ya. Nah, Pepsodent yang tadinya kita kenal pertama kali itu rasanya satu rasa, itu rasa mint. Jadi untuk anak-anak ya begitu, untuk orang dewasa juga sama, rasanya hanya rasa mint saja. Nah, ketika perusahaan itu akan melakukan ekspansi usaha untuk atau ekspansi produk ya atau inovasi produk misalnya gitu, ingin membuat produk yang berbeda untuk kalangan yang berbeda, misalnya untuk orang dewasa begini, anak-anak begini, atau remaja begini, begitu kan. Nah, maka dia akan memanfaatkan atau aplikasi manajemen hubungan pelanggan. Misalnya membuat satu program sederhana yang kita kirim ke banyak pelanggan-pelanggan kita gitu untuk mengisi aplikasi itu secara elektronik. Misalnya kebetulan yang ditanya itu adalah seorang ibu-ibu. Pertanyaan pertama pasti, apakah Anda seorang wanita atau pria? Jawabannya misalnya wanita. Oke. Begitu wanita, pertanyaan berikutnya adalah untuk produk kami yang berupa produk kami Pepsodent, rasa yang paling saudara suka apa? Oh, mint. Jawabannya adalah mint. Kemudian, pertanyaan berikutnya, suami Anda suka rasa apa? Mint, sama. Kemudian, yang anaknya, anak umur sekian ditanya, anak pertama umur sekian ditanya, anak umur yang masih 3 tahun juga ditanya, jawabannya pasti beda-beda. Anak yang masih kecil, oh saya suka rasa stroberi, oh saya suka rasa jeruk dan sebagainya. Nah, maka setelah data terkumpul dari pelanggan kita terkait dengan produk tadi, maka perusahaan sudah bisa membuat satu desain produk yang berbeda, tidak hanya produk yang berupa atau yang berasa mint saja. Mungkin untuk anak-anak umur 1 sampai dengan 5 tahun, ya itu rasanya bisa bermacam-macam. Kemudian yang sudah sedikit dewasa, SMP, SMA, rasa begini, dan yang dewasa begini. Nah, ini contoh aplikasinya. Ketika kita menggunakan internet untuk mencari informasi tentang apa yang dibutuhkan oleh para pelanggan kita. Kemudian, juga bisa diterapkan pada aplikasi bisnis lintas fungsional. Jadi, perusahaan itu pasti punya banyak bagian ya. Paling tidak, bagian-bagian itu dihubungkan dengan fungsi-fungsi utama perusahaan. Ada fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi keuangan, ya, fungsi SDM, gitu ya. Nah, itu bagaimana perusahaan itu bisa menghubungkan antar mereka untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Nah, maka dengan berbantuan internet yang diaplikasikan untuk kepentingan di dalam perusahaan, namanya intranet, maka akan menjadi nilai bisnis tersendiri di dalam suatu perusahaan. Kemudian, aplikasi dalam bidang teknik, gambar menggambar, hitung-hitung, dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Produksi juga sangat memungkinkan. Dan sumber daya dana dan akuntansi. Daya dan akuntansi. Ini bisa menggunakan media yang demikian. Di bidang akuntansi misalnya, sekarang ada banyak tawaran dari para provider software akuntansi. Kita tidak usah membeli software mereka yang harganya mahal, tetapi cukup dengan menyewa setiap bulan. Setiap bulan, berapa titik yang akan disewa. Sementara kita menggunakan program itu secara online. Nah, itu contoh-contoh sederhana terkait dengan bagaimana dengan internet itu kita bisa melakukan apa saja gitu dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan sebelumnya.
Itulah penggunaan bisnis dari internet.